要我呀，我来一块。Film ini diawali di sebuah restoran mewah di mana ada seorang pria dengan setelan jas rapi dan di hadapannya ada seorang wanita mengenakan gaun berwarna krem. Bukannya makan dengan romantis, keduanya terlihat saling adu argumen, bahkan memaki hingga menyita perhatian pengunjung yang lainnya. Merasa malu dan terhina, pria itu pun berniat akan meninggalkan wanita yang ada di hadapannya itu. Pria itu adalah Yuan Shuai, seorang pria yang bekerja di kebun binatang sebagai perawat hewan. Meski sudah bekerja, ia memiliki banyak hutang sehingga ia menggunakan aplikasi kencan untuk menjalankan kencan buta agar memperoleh uang tambahan. Saat ia kembali ke kebun binatang di mana ia tinggal, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ternyata ada seorang wanita cantik yang sedari tadi mengikutinya, bahkan hingga dirinya pulang ke kebun binatang. Wanita itu adalah siluman rubah putih yang bernama Bai Xianju. Sesampainya di kebun binatang, Yuan Shuai langsung melakukan pekerjaannya, yaitu mulai dari memberi makan hingga membersihkan kotoran gajah. Tiba-tiba, saat melewati kandang gajah, ia mendengar suara aneh, tetapi saat dicek olehnya tidak ada apapun di sana. Keesokan harinya, saat akan kembali melakukan kencan buta, ia tiba-tiba di video call oleh ayahnya. Tapi ayahnya yang mengalami sedikit gangguan jiwa membicarakan hal yang sepertinya sangat melantur. Bahkan mengatakan nasib bumi ada di tangan putranya itu. Tiba-tiba telepon pun berhenti gara-gara ayah Yuan Shuai berkelahi dengan pasien lain yang ada di rumah sakit jiwa. Wah, 什么意思啊？你这人到底行不行？ Melihat hal itu, Yuan Shuai sempat kesal karena ayahnya diperlakukan tidak baik, bahkan sempat ditendang oleh pasien lainnya. Keesokan harinya, Yuan Shuai kembali pergi untuk berkencan buta. Kali ini, ia pergi ke sebuah kafe yang terdapat kucing di sana. Saat ia sedang memfoto seekor kucing dengan handphonenya, tiba-tiba saja dari balik jendela kaca kafe, ada seorang wanita cantik melintas. Kemudian wanita itu masuk ke dalam kafe dan langsung menemui Yuan Shuai yang mengaku bernama Hansen. Wanita cantik berbaju putih dengan sandal berwarna biru itu bernama Bai. Yuan Shuai kemudian mencocokkan sosok wanita yang di hadapannya dengan sosok wanita yang ia kenal di situs kencan buta. 我是小白。 Tapi sepertinya berbeda karena Bai yang dikenalnya di internet berusia 43 tahun, sedangkan wanita itu kayak masih muda. Kemudian wanita itu berkelakuan sedikit aneh, mulai dari tiba-tiba ngobok-obok akuarium yang ada di kafe itu hingga meminum air akuarium dengan menggunakan gelas milik Yuan Shuai. Sampai ikannya pun ikut terminum juga. Dan dimuntahkannya kembali ikannya ke akuarium. Wanita itu mengaku sudah lama tidak bertemu dengan Yuan Shuai dan sudah lama mencari-cari Yuan Shuai. Kemudian wanita itu mengaku jika dirinya sebenarnya bukan manusia, tetapi seekor rubah. Tapi sayangnya Yuan Shuai yang terlihat sedang berusaha bersembunyi dari segerombolan orang tidak menggubris ucapan wanita yang ada di hadapannya itu. Ternyata Yuan Shuai berusaha kabur dari para penagih hutang, di mana dulu ia pernah berhutang untuk membuat film. Ia pun tertangkap dan dibawa oleh penagih hutang itu.
Saat akan keluar dari kafe, ia berpapasan dengan Bai yang sebenarnya. Sedangkan wanita yang mengaku dirinya seekor rubah sedang menerima telepon dari temannya untuk berhati-hati karena dirinya harus diawasi oleh tim Biro Perubahan Wujud. Yuan Shuai yang sempat ditangkap dan hampir saja dihabisi oleh gerombolan penagih hutang, akhirnya dilepaskan kembali karena berjanji akan membayar hutangnya setelah berkencan buta dengan wanita kaya raya. Saat sudah berada di gudang kebun binatang dekat kandang gajah yang merupakan tempat tinggalnya, ia dikejutkan dengan kedatangan wanita cantik yang tadi siang ia temui di kafe. Yuan Shuai mengira wanita itu adalah orang suruhannya Li Shigang dan bagian dari anggota geng penagih hutang. Yuan Shuai pun berusaha menjelaskan bahwa dirinya akan segera membayar hutangnya. Sedangkan wanita cantik itu juga berusaha menjelaskan jika ia adalah seekor rubah. Kemudian wanita itu mencoba menceritakan tentang masa kecil mereka di mana Yuan Shuai pernah mengusili gadis kecil di sekolahnya. Kemudian melindungi seekor rubah putih hingga dada Yuan Shuai mengalami luka yang membekas hingga saat ini. Yuan Shuai pun heran kenapa wanita itu bisa tahu semuanya. Wanita itu pun kemudian berusaha membuktikan wujud aslinya, tapi saat ia akan mengubah dirinya menjadi rubah, ia tidak bisa dan selalu gagal. Ia minta diberi minuman beralkohol dan tak lama kemudian ia pun merasa dirinya akan segera berubah menjadi seekor rubah. Dan yang benar saja, tak lama kemudian matanya memerah. Bulu berwarna putih mulai tumbuh di tubuhnya dan ia menggaum seperti seekor rubah besar. Dan berubahlah ia menjadi seekor rubah putih yang sangat besar. Yuan Shuai yang takut melihat itu berusaha kabur. Rubah putih itu pun mencoba menahan Yuan Shuai hingga baju Yuan Shuai koyak atau robek. Kehadiran rubah putih itu pun tidak hanya membuat takut Yuan Shuai, tapi juga membuat takut dua orang penagih hutang yang sedang mengawasi Yuan Shuai. Karena saking takutnya, Yuan Shuai yang hanya memakai kolor pun lari tunggang langgang dikejar rubah yang sempoyongan karena kebanyakan minum alkohol. Sedangkan di tempat lain, gerak-gerik siluman rubah putih yang bernama Bai Xianzhu terus diawasi oleh Biro Perubahan Wujud sebagai perubahan wujud ilegal. Karena telah memasuki pemukiman warga sekitar, maka para agen rahasia Biro Perubahan Wujud pun melakukan pengejaran kepada Bai Xianzhu. Kapten Hong Xizhong dari Biro Perubahan Wujud pun kemudian menyelamatkan Yuan Shuai yang terjatuh dari atas gedung saat menghindari kejaran rubah putih. Kapten pun meminta anggotanya untuk menghapus ingatan para saksi dengan menyebar robot nyamuk. Tiba-tiba Bai Xianzhu datang menepis robot nyamuk yang akan menggigit Yuan Shuai agar hilang ingatan. Ternyata rubah putih atau Bai Xianzhu mengejar dan mencari Yuan Shuai karena ia sangat ingin menikahi Yuan Shuai. Tapi sayangnya, jika itu dilakukan akan berbahaya bagi dirinya dan itu adalah kejahatan besar bagi dunia siluman. Bai pun menampar dan melawan Kapten Hong yang mencoba menghalangi keinginannya bersama Yuan Shuai yang seorang manusia. Kemudian meminta Kapten Hong untuk memberi daun obat untuk menyembuhkan luka di paha Yuan Shuai karena bekas cakarannya. Kapten Hong pun mengajak Bai yang mabuk berat untuk segera pulang. Baru saja digendong, Bai malah muntah di kepala Kapten Hong.
Keesokan harinya, Yuan Shuai yang ditinggalkan sendirian tergeletak tanpa pakaian jadi tontonan banyak orang. Bahkan warga yang kebanyakan ibu-ibu itu memotret dengan HP sambil menggoda meminta Yuan tidur di kamar mereka saja daripada tidur di jalanan. Yuan yang sadar pun kaget dan langsung kabur dari kejaran ibu-ibu. 6 jam kemudian, setelah sampai di tempat tinggalnya, Yuan kembali harus menghadapi ketua geng penagih hutang yang bernama Zigang. Tiba-tiba Yuan merasa dirinya gila karena ia merasa sudah pernah mengalami hal yang sama bersama penagih hutang itu. Kemudian Bai datang menolong Yuan, tapi melihat Yuan yang linglung, dia menuduh Kapten Hong membiarkan nyamuk penghapus ingatan menggigit Yuan. Tapi tiba-tiba Yuan ingat jika Bai adalah seekor rubah. Bai pun berusaha melindungi Yuan yang akan dihajar oleh anak buah Zigang. Kemudian, geng penagih hutang lari tunggang langgang setelah melihat Bai yang berubah wujud menjadi setengah rubah. Di kantor Biro Perubahan Wujud, Kapten Hong lagi-lagi memerintahkan anak buahnya untuk menghapus ingatan setiap orang yang melihat perubahan Bai. Mereka pun mulai khawatir apabila yang dilakukan oleh Bai akan terdengar oleh Komisaris Yun. Lagi-lagi, Bai menyelamatkan Yuan dari gigitan nyamuk para penghapus ingatan dan mengingatkan Yuan agar tidak menarik perhatian Biro Perubahan Wujud. Mendengar itu, Yuan malah berlari sambil berteriak memanggil Biro Perubahan Wujud. Kemudian, Bai masih berusaha mengatakan keinginannya untuk menikahi Yuan, bahkan hingga memiliki anak dengan Yuan dan tinggal selamanya dengan Yuan. Mendengar itu, Yuan pun berusaha menjelaskan jika saat mereka kecil, ia tidak sengaja menyelamatkan rubah putih karena hewan yang sangat langka. Saat itu, Yuan takut ayahnya yang bekerja di kebun binatang akan dihukum pihak kebun binatang jika salah satu hewan yang ada di sana terluka. Kantor Biro Perubahan Wujud pun kedatangan Komisaris Yun. Ia terlihat sangat marah mendengar berita tentang Bai yang sedang mendekati manusia. Komisaris Yun meminta Kapten Hong untuk segera mengadili Bai dan menghalangi keinginan Bai untuk berbaur dengan manusia. Hal itu diperintahkan oleh Komisaris Yun karena Bai termasuk dalam golongan rubah kutub putih yang paling langka dan sangat berharga, sedangkan di tempat lain Bai mempergoki Yuan sedang melakukan kencan buta lagi, bahkan dengan 2 orang wanita sekaligus. Bai pun marah sampai-sampai ia menangis sedih kenapa Yuan mengiyakan ingin menikah dan mempunyai anak dengan selain dirinya. Melihat itu, Yuan pun jadi ikut marah. Ia merasa Bai yang dianggapnya monster tidak tahu apa-apa soal perasaannya dan apa yang ia butuhkan, apalagi saat ini dirinya sedang terlilit hutang dan ayahnya di rumah sakit jiwa. Selanjutnya dalam perjalanan pulang, Yuan ditemui oleh Komisaris Yun yang mengaku sebagai profesor yang sedang melakukan penelitian dan meminta bantuan Yuan untuk menancapkan suntikan berisi cairan hijau ke rubah putih yaitu si Bai. Komisaris Yun juga mengiming-imingi uang dalam jumlah yang sangat besar untuk Yuan jika ia berhasil melakukan apa yang diperintahkannya. Yuan pun pergi ke sebuah pasar malam. Di situ ia bertemu dengan Bai yang sedang memunguti botol plastik bekas seperti layaknya pemulung, hanya demi mencari uang untuk Yuan. Kemudian, saat berdebat dengan Bai, Yuan mendapatkan notifikasi jika uang sudah ditransfer dan sisa uangnya akan segera dikirim. Saat itulah ia menusukkan suntikan ke leher Bai. Tapi sayangnya ia tiba-tiba urungkan niatnya. Yuan justru malah mengajak ngobrol Bai dan menceritakan tentang kehidupannya. Ia yang sebelumnya seorang produser dan percaya omongan penggemarnya yang mengatakan dirinya akan menjadi sukses, kini tidak pernah menyangka jika satu-satunya penggemarnya adalah seekor rubah. Tiba-tiba Bai menghilang saat ia melihat kembang api. Bai kemudian pergi ke pusat hiburan malam yaitu karaoke dan bekerja sebagai pemandu lagu.
Karena sebelumnya Yuan memberitahu sebuah tempat yang bisa dengan cepat mendapatkan uang banyak dengan modal balas cantik seperti Bai. Di sana, ia bertemu dengan Bos Chong. Dengan sigap, ia langsung mengajukan diri untuk menyanyi agar mendapatkan uang yang banyak yang ditawarkan oleh Bos Chong. Yuan pun pergi mencari Bai, bahkan sampai-sampai ia mencari Bai di tiap-tiap ruangan karaoke. Hingga akhirnya Yuan menemukan Bai di sebuah ruangan di mana ia sedang menawarkan produknya untuk dicolek-colek oleh Bos Chong. Karena akan mendapatkan tips dalam jumlah yang lebih banyak, yang lebih besar. Yuan pun langsung menarik Bai pergi dari tempat itu, dan sayang sekali, Komisaris Yun yang datang mencari Bai terlambat beberapa menit sehingga kehilangan jejak Bai. Dalam perjalanan pulang, Yuan memarahi Bai yang berniat bekerja menjual diri di tempat karaoke. Bahkan ia mengancam jika Bai berani pergi ke tempat itu lagi, ia akan menyuntikkan cairan hijau ke leher Bai. Bai kemudian memberitahu Yuan jika Komisaris Yun bukan profesor tapi juga bangsa siluman seperti Bai. Bai kemudian memeluk Yuan dan mengatakan kepada Yuan jika kedatangannya hanya untuk membalas budi di kebaikan Yuan dulu. Bai pun menyerahkan lehernya untuk disuntik cairan hijau oleh Yuan. Bukannya menyuntik cairan hijau ke leher Bai, Yuan malah mencium bibir wanita yang mengaku menjadi penggemarnya itu. Kini Bai tinggal bersama Yuan. Tiba-tiba saat bulan purnama, Bai membawa golok dan melukai telapak tangannya dan melukai telapak tangan Yuan juga. Dan mereka merekatkan kedua tangan mereka sambil mengucapkan kalimat yang ternyata itu adalah kalimat sumpah pernikahan ala bangsa siluman. Dan mereka pun resmi menjadi suami istri. Selanjutnya mereka berdua melakukan malam pertama layaknya pengantin baru. Setelah melakukan malam pertama, tiba-tiba segerombolan dari biro perubahan wujud datang untuk menangkap Bai. Karena berusaha menolak untuk ditangkap dan diadili, Komisaris Yun pun datang. Tak lama disusul Kapten Hong untuk mengadili Bai secara pribadi. Kapten Hong berpura-pura memarahi Bai di depan Komisaris Yun agar bisa mengacaukan suasana dan membantu Bai kabur. Tapi sayangnya, Komisaris Yun berhasil menyandera Yuan dan meminta Bai untuk berlutut dan mengangkat tangan. Saat itu juga Komisaris Yun melihat bekas luka di telapak tangannya Bai. Tiba-tiba, geng penagih hutang datang dan mengira Yuan sedang melakukan cosplay untuk mengelabuhinya. Kemudian, Bai berubah menjadi rubah putih besar dan pergi dengan membawa Yuan. Dari tempat yang sangat jauh, Komisaris menembakkan busur panah yang berisi cairan hijau ke arah Bai. Meskipun Bai telah kabur ke tempat yang jauh, busur panah tersebut mengikuti hingga melukai punggungnya. Bai kemudian meminta Yuan untuk menghubungi sahabatnya yang bernama Bing Bing. Yuan kemudian menggendong istrinya untuk mencari pertolongan. Kemudian di tengah jalan, ia bertemu mobil box yang ternyata dikendarai oleh Bing Bing. Di dalam mobil box, Bing Bing membantu mengobati luka di punggung sahabatnya itu. Setelah siuman, Bai meminta Bing Bing untuk menolongnya. Tapi Bing Bing tidak mau. Meski tidak mau, ia tetap membantu mencarikan cara agar sahabatnya itu selamat. Bing Bing kemudian membawa Bai dan Yuan ke lokasi tempatnya syuting. Karena Bing Bing berprofesi sebagai artis dan sedang menjalankan syuting film tentang siluman. Bing Bing bahkan telah menyiapkan mobil untuk Bai dan Yuan kabur dari kejaran Komisaris Yun. Ternyata Komisaris Yun telah masuk ke lokasi syuting dan menyamar sebagai peran figuran atau peran pendukung. Bai dan Yuan pun memanfaatkan kesempatan adegan perang untuk kabur. Sayangnya Yuan harus bertahan karena ayahnya disandra oleh Komisaris Yun. Yuan pun tidak bisa berbuat apa-apa melihat ayahnya diinjak oleh Komisaris Yun. Melihat suaminya tidak berdaya untuk melakukan apa-apa, Bai pun mendekat dan mengarahkan tangan suaminya untuk menusukkan cairan hijau ke lehernya. Seketika, Bai pun kesakitan lalu pingsan. 3 bulan kemudian, Yuan hidup serba kecukupan.
Saat ia menemui ayahnya di rumah sakit jiwa, ia dimarahi oleh ayahnya dan diminta untuk mencari bayi Barada. Yuan pun memeluk ayahnya sambil meneteskan air mata, dan tidak sengaja ia menemukan rekaman percakapan video ayahnya dengan Bai. Selanjutnya ia pergi ke tempat tinggalnya dulu, yaitu kebun binatang. Di sana tanpa sengaja ia bertemu dengan Kapten Hong. Kapten Hong begitu marah mengetahui Yuan yang tega menyuntikkan cairan hijau dan membuat Bai menjadi monster. Kini Bai direhabilitasi di pusat rehabilitasi bangsa siluman karena ia setengah gila saat ini. Yuan pun berusaha mencari cara demi menyelamatkan istrinya itu. Kemudian Kapten Hong mengajak Yuan menemui siluman jenis panda yang bisa membantunya melakukan penyamaran. Yuan pun menyamar menjadi Komisaris Yun dan pergi ke penjara dunia siluman. Kemudian Yuan dan Kapten Hong yang sedang melakukan penyamaran minta diantar oleh penjaga ke tempat Bai ditahan. Yuan pun menyaksikan Bai dirantai dengan rantai yang sangat besar dan kuat, dan ia terlihat seperti monster dengan baju oranye. Di dalam sel, Yuan yang coba mengingatkan Bai pada dirinya justru diserang oleh Bai. Yuan berusaha mengingatkan semua hal kepada Bai, bahkan ia menunjukkan telapak tangan bekas luka tanda pernikahan mereka. Yuan menangis, menyesali yang telah ia lakukan, menyuntikkan racun ke leher istrinya pada waktu itu. Kemudian Yuan mencium bibir Bai, ternyata ciuman itu sedikit memutarkan racun di tubuh istrinya itu. Tak lama kemudian, Komisaris Yun yang asli datang sambil membawa keluar Bai. Ia menuduh Komisaris Yun adalah Kapten Hong yang sedang menyamar. Hal itu pun membuat orang-orang di sana bingung siapa yang asli dari mereka berdua. Tiba-tiba, untuk menunjukkan keasliannya, Komisaris Yun mengeluarkan sayapnya, dan Yuan yang tidak memiliki sayap pun mencari cara dengan berpura-pura tidak menunjukkan sayapnya ke sembarangan orang. Tapi sayangnya, tiba-tiba Bai malah menampar wajah Yuan, dan topeng wajah Komisaris Yun yang terpasang di wajahnya pun terlepas. Yuan pun tertangkap, tapi tiba-tiba 4 orang geng penagih hutang muncul. Ternyata selama ini mereka ditahan karena saat syuting dikira bangsa siluman asli. Salah satu dari mereka kemudian membuka tuas utama untuk membuka seluruh pintu tahanan. Kini seluruh tahanan pun bebas. Kekacauan pun terjadi. Saat itulah Yuan menyelamatkan Bai istrinya, dan Bai pun mulai mengenali Yuan. Kapten Hong meminta Yuan untuk segera kabur, tapi Yuan yang tidak paham malah mengambil perhatian Komisaris Yun. Selanjutnya, Kapten Hong menolong Yuan dengan menjatuhkan Komisaris Yun dan membiarkannya diserang banyak siluman. Kemudian, saat semuanya sudah terkapar, termasuk Komisaris Yun yang sudah terluka sangat parah, tapi ia berusaha berdiri untuk menghabisi. Bai pun dihalangi oleh Yuan. Hingga akhirnya Yuan tertusuk mata pisau Komisaris Yun. Bai yang marah suaminya dilukai langsung melempar tubuh Komisaris Yun. Keesokan harinya, berita di TV dunia siluman mengabarkan jika Komisaris Yun ditangkap untuk dimasukkan pusat rehabilitasi. Sedangkan Bing Bing kini menjadi artis yang sangat terkenal karena film silumannya itu. Kemudian, Kapten Hong mengumumkan jika saat ini manusia dan siluman dibolehkan berhubungan baik, bahkan menikah. Setelah setahun kemudian, lahirlah anak Bai dan Yuan yang diberi nama Destiny. Film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Ini film berjudul Hanson and the Beast. Rekomendasi banget untuk kalian yang mau menonton filmnya yang full. Di Google sudah ada. Oke, sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.